Baik, bagian kedua dalam bahasan model sosial. Di sini ada tabel perbandingan antara model individual dan juga model sosial. Yang mana model individual tadi lebih menekankan pada tragedi dan persoalan personal, sedangkan model sosial lebih kepada opresi atau penindasan dan persoalan sosial. Kemudian mode individual juga lebih cenderung kepada pengobatan individu, ya artinya kalau sakit yang mereka harus diobati sendiri gitu kan, mencari bantuan. Sedangkan mode sosial itu mengusung juga yang namanya aksi sosial. Ada upaya dari masyarakat untuk membantu mereka menyediakan akses bagi kelompok-kelompok disabilitas. Kemudian kalau mode individual tadi lebih kepada dominasi profesional, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan um, kondisi disabilitas itu harus diselesaikan oleh para dokter, para medis, terapis, gitu kan, bolak-balik ya rumah sakit, rumah gitu kan, rumah sakit, terapis misalnya psikolog, rumah bolak-baliknya ke situ saja gitu kan, ke dokter, rehabilitasi gitu. Nah, sedangkan mode sosial itu ada tanggung jawab secara personal dan juga kolektif. Mereka tidak hanya apa ya, tidak hanya dituntut untuk juga dapat mengobati um, misalnya melakukan terapis-terapis tertentu, tapi juga di lingkungan sosial ini memberikan apa ya, keterbukaan, kesempatan yang setara gitu, hingga terjadinya perubahan sosial yang inklusif itu tadi. Nah, sumber lengkapnya dapat ibu-ibu sekalian baca melalui artikel jurnal berikut, mengikat makna diskriminasi, itu bahasan kita menyoal disabilitas, kemudian juga teori disabilitas, sebuah review literatur oleh Rofah, itu dalam jurnal difabel Sigap, dan juga Michael Oliver tentang Understanding Disability from Theory to Practice. Di sini ya. Oke, sampai di sini sedikit banyaknya barangkali dapat ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak sekalian pahami bahwasanya dalam melihat isu atau persoalan disabilitas itu sangat multi perspektif, sangat multi sudut pandang gitu. Mulai dari kaitannya dengan moral tadi, ya kan, misalnya ada masyarakat yang cenderung menilai atau menganggap kondisi disabilitas dengan hal-hal baik buruk, benar atau salah, kemudian kacamata budaya, maka itu termasuk ke dalam model moral. Artinya mereka masih memiliki perspektif atau pengetahuan atau keyakinan um, dari sudut pandang moral tadi. Kemudian apabila kondisi disabilitas itu dipandang sebagai sebuah penyakit atau sebuah keadaan yang memang bawaan dari dirinya, gitu kan, um, dan mereka harus menyembuhkan kondisi tersebut agar kembali normal, ya kan? Artinya orang tersebut memahami bahwa um, disabilitas dilihat dari model medis atau individualnya gitu. Selanjutnya model sosial. Apabila seseorang memandang bahwa ya kondisi disabilitas memang karena bawaan secara biologis, bukan kondisi yang memang sudah ada sejak lahir misalnya, namun juga salahnya ya sosialnya gitu, lingkungan masyarakatnya mengapa tidak memberikan akses. Sudah tahu misalnya difabel, tambah uh, lagi lingkungannya memberikan apa ya, sikap, kemudian perilaku, kemudian perlakuan gitu yang justru tambah menghambat gitu kan, tidak memberdaya, tidak mendorong, jangankan untuk menerima, menyambut saja mungkin tidak ingin gitu, seperti itu. Nah, selain dari tiga model ini sebenarnya masih ada satu model lagi, yaitu um, model impairment ataupun model um, apa ya, impairment itu artinya kerusakan atau dalam istilah lainnya kecacatan. Lebih mengedepankan apa ya, itu lebih mengedepankan bahwasanya um, sebagai individu, sebagai seorang penyandang disabilitas, merasakan bahwa kondisi disabilitas itu memang ada, nyata, dan itu
memang sebuah hal yang sakit gitu. Misalnya pada penyandang cerebral palsy, mereka merasakan bahwa cerebral palsy itu tidak hanya lekuk tubuh yang tidak sempurna gitu, tapi mereka juga merasakan yang namanya nyeri gitu kan. Kemudian sakit pada tulang-tulang, sendi dan sebagainya, dan mereka tidak menafikan untuk membutuhkan bantuan kepada profesional medis itu tadi. Jadi artinya kalau ingin melihat kondisi disabilitas secara utuh, memang kita harus mencakup perspektif yang lebih luas, meliputi um, biopsikososial namanya. Artinya kita melihat dari perspektif biologis, kemudian juga perspektif psikologisnya hingga perspektif sosialnya seperti apa. Nah, itu tadi ya. Sehingga nanti untuk bahasan Islam dan disabilitas atau disabilitas dan kaitannya dengan moral, agama akan kita pelajari lebih lanjut di kesempatan selanjutnya. Sampai di sini dulu um, uraian yang dapat saya berikan pada hari ini. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang sudut pandang disabilitas itu sendiri. Apabila ada pertanyaan dan untuk diskusi lebih lanjut, boleh kita sampaikan melalui kolom komentar ataupun pada grup WhatsApp kelas yang sudah disediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.